sahabat sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya di channel Jamal Suryanata, dan kita akan kembali berbincang dengan Dr. Saidul Hermawan terkait dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan seni tradisi Banjar dan khususnya tentang seni tradisi Lamut. Nah, bagaimana kelanjutannya, apa yang akan kami obrolkan lagi? Silakan simak obrolan kami setelah yang satu ini. Nah, sekarang Pak Seno, kita sudah tahu ya beberapa waktu yang lalu Gusti Jamhar Akbar, beliau sudah meninggal, dan saya dengar dari anak-anak keturunan beliau itu tidak ada lagi yang bisa melanjutkan tradisi Lamut ini, sehingga ini perlu kita pertanyakan bagaimana nanti kesinambungan seni Lamut ini seandainya para tokoh Palamutan ini satu demi satu bertumbangan, satu demi satu menghilang, apakah dengan sendirinya nanti seni tradisi Lamut ini juga akan hilang bersama dengan hilangnya tokoh-tokoh Pelamutan itu sendiri? Bagaimana Pak Seno melihat perspektifnya dari segi pengalaman yang sudah selama ini digali, kemudian perspektif ke depan? Ya, kalau kita sungguh-sungguh menyimak penuturan Pak Jamhar ya, Pak Jamhar ya. Ketiadaan Lamut itu seperti diharapkan. Jadi setiap kali Pak Jamhar mengakhiri pertunjukannya, ya, atau mengawali pertunjukannya, beliau selalu bilang, kamu jangan datang lagi ke keluarga ini, karena Palamutannya sudah nggak ada, tidak akan ada lagi yang mau menyuguhkan saji-sajian seperti ini. Ya. Artinya apa? Sudahlah. Ya, seakan-akan dia punya kesadaran. Iya. Kesadaran kamu budaya bahwa satu saat tradisinya harus berpisah. Tapi itu diucapkan untuk Lamut ritual. Jadi makanya saya bilang tadi Pak Jamal, Lamut ini bukan tradisinya Pak Jamal. Antara dua genre ini yang kemungkinan akan menghilang bersama dengan hilangnya tokoh itu, yang terutama sekali adalah genre Lamut ritual. Lamut ritual itu pasti akan hilang. Ya, dan pasti dengan agama, kepercayaan baru, ya. Kepercayaan baru itu kesadaran tauhid pada Islam itu kan semakin tinggi. Nah, itu yang menarik Pak Jamal ya. Hal yang sifatnya sentritis itu berangsur-angsur akan hilang. Itu yang pelajaran yang menarik dari Pak Jamhar, bahwa boleh Anda punya kebenaran, tapi jangan pernah memaksa. Gitu. Pak Jamhar itu tidak pernah memaksa. Iya Pak Jamhar. Mengapa begitu? Karena Pak Jamhar itu landasannya semuanya dari Tuhan. Tidak ada di dunia ini yang tidak ada dari Tuhan. Bahkan kesesatan mereka dari Tuhan juga. Jadi dia tidak punya hak merubah, tetapi dengan secara alami dia mengharapkan perubahan itu. Jadi makanya Pak Jamal itu yang saya maksud dengan arti dari Ayangila. Makanya Ayangila itu sebetulnya Ayangila itu Ayangila ini kan salah satu versi ya, Ayangila itu kalau Pak Jamal dengar di Pak Jamhar itu kalau mengatakan Ayangila itu di depan. Bismillah ini mula baru kan. Jadi sebagai prolognya ya. Prolognya itu bunyi pertama yang keluar dari Pak Jamhar kalau mau berlamut dari suara mulutnya itu adalah Ayangila. Dan Ayangila itu akan terus menerus sepanjang penuturannya akan keluar. Jadi Ayangila itu bagi Pak Jamhar sendiri itu adalah zikir dia. Nah, sekarang kalau Pak Jamhar punya versi Ayangila, untuk tokoh Palamutan yang lain apa punya versi? Enggak ada. Tidak ada. Karena itu makanya saya bilang kalau Lamut itu sangat personalized, jadi sangat pribadi. Jadi kalau orang lain nanti mengikuti Pak Jamhar, dia akan pakai Ayangila. Tapi sebelum ini nggak ada orang yang menjelaskan Ayangila. Mengapa Ayangila? Jadi itu adalah benteng Pak Jamhar. Itu cara saya mengingat Allah. Karena saya takut, siapa tahu pada saat saya sedang melakukan itu saya meninggal. Paling tidak saya meninggal dalam keadaan bertauhid.
Jadi ayangilah itu sebenarnya Benteng. maknanya seperti Benteng, dia benteng. Ayangin lagi ya Allah. Ya Allah. Jadi semuanya ini dari Allah. Gitu. Jadi Jadi dalam simbol seni tradisi ya. iya, Jadi dia ayangilah. ayangilah. Karena dengan itu kalau dia balamut di tempat orang Cina Banjar, nah, itu kan nggak ada masalah. Bunyinya cuma ayangilah bukan ya Iya. Allah. Itu yang kemudian dia bisa balamut di tempat orang Cina Banjar. Nah, Jadi ya, ini karena unik. tidak menjurus ke salah satu simbol, simbol. Islam ya. Nah, itu kan model semacam dialog kebudayaan. Budaya. Dia bagaimana dia masuk ke kelompok ini, masuk ke kelompok itu, dia bisa melaksanakan hajat dan keinginannya dan mendoakannya. Jadi Pak Jamhar kalau dia diminta oleh Cina Banjar yang non Muslim, Ya. dia kan berarti mendoakan keselamatannya, mendoakan keselamatan keluarganya. Karena itu memang yang dihajatkan oleh keluarganya. Iya. Dan semuanya Bapak berdoa kepada siapa? Ya kepada siapa kalau bukan kepada Allah. Meskipun itu dan menarik kan? Yang didoakan orang orang dari komunitas yang berbeda. Karena ya. sudah dalam pandangan Pak Jamhar semuanya dari Allah. Yang sesat, yang nggak sesat semuanya. Gimana coba? Itu yang Itu yang namanya rahmatan lil alamin itu. Dia mendoakan yang percaya dan tidak percaya. Dia mendoakan yang baik dan yang tidak baik. Semuanya. Ya. Jadi kalau tadi Pak Jamal bilang apakah ini akan berakhir? Ya itu sesuai harapannya. Kalau yang Pak Jamal sesuai harapannya kalau ritual tidak mau dilanjutkan. Ya. Kalaupun ada orang yang mendatanginya, mungkin saya tidak tahu lagi, mungkin ada orang yang mau melakukannya gitu kan. Tapi saya tidak tahu. Tapi saya menangkap dari cara itu sebetulnya Pak Jamal sendiri tidak menginginkan ritual itu tetap langsung. Jadi dari ungkapannya ada, secara empirik ada. Nah, tapi kalau lamut hiburan ini bisa dikembangkan. Ya, paling tidak bisa diubah-ubah gitu. Bisa diubah jadi film, bisa diubah jadi puisi, bisa dia jadi film pendek, bahkan bisa juga sifatnya hiburan. Dia bukan bagian dari permohonan hajat, bukan bagian dari. Dia sepenuhnya hiburan, dia sepenuhnya karya seni. Nah, sebagai sebuah karya seni, ini layak dipertahankan, bahkan dikembangkan. Bahkan mungkin kalau ada program studi seni yang tertarik dengan ini, silakan gunakan, data-datanya sudah ada. Jadi penelitian saya itu Pak Jamal yang membedakan dengan penelitian lain, saya memberikan data yang berlimpah untuk itu. Karena itu saya sangat terbuka bagi siapa saja yang memang betul-betul ingin belajar pada di sini. Silakan datang ke saya, nanti saya berikan. Tapi saya ingin lihat kesungguhannya dulu, betulkah dia ingin mencoba mengembangkan itu. Sudah ada beberapa mahasiswa yang datang ke saya, betul ya kamu mau mengembangkan ini. Ini tradisinya Pak Jamhar, kalau tradisinya Pak Jamhar. Jadi ya, saya selalu pesan ke mereka kalau memang mau belajar silakan kirim beliau Al-Fatihah atau doa-doa supaya apa yang ditinggalkan beliau menjadi amal jariah. Ini bagian dari hiburan dan hiburan itu juga bagian dari pendidikan dan itu juga semacam kompetensi budaya orang Banjar yang harus dipertahankan. Orang Banjar itu kan kebudayaan yang secara alamiah dia itu punya banyak kompetensi kebudayaan yang unggul Pak Jamal, terutama dalam bertutur. Jangan lupa loh ya, bahwa kebudayaan tulis juga punya ancaman serius terhadap kompetensi lisan. Bayangkan kalau orang Banjar kemudian tidak bisa berkata apa-apa karena terlalu dijajah oleh tulisan. Misalnya contohnya PowerPoint. Misalnya, itu kan contoh nyata ya. Begitu PowerPoint-nya nggak nyala, dia nggak bisa bicara. Itu kan penjajahan aksara yang nyata. Tapi kan orang Banjar kan nggak tergantung itu. Orang Banjar cukup membaca simbol 1-2 di tangannya, dia bisa bicara 30-1 jam. Iya. Itu dia yang harus dipertahankan banyak. Kemampuan literasinya. Lisan. Ya. Jadi apa kompetensi lisan? Bukan literasi ya? Kompetensi, bukan literasi. Karena literasi itu aksara. Ya. Lebih ke aksara. Literasi itu aksara. Jadi kalau lisan itu kompetensi. Iya, keterampilan lisannya. Jadi itu bukan sesuatu yang nggak penting, itu penting. Ya, kemampuan berturai pantun, kemampuan main memanda, itu semuanya penting dan harus dipertahankan. Dan itu sebenarnya tradisi orang Melayu secara umum. Iya, ya.
apapun lah itu ya Pak Jamhar, karena itu akan ada di Banjar, seperti Mamanda, seperti Baturai Pantun gitu, seperti Madihin. Ya secara umum sastra lisan gitu. Sastra kan, lisan, karena memang iya. sastra Banjar itu sastra lisan. Ya, itu harus dirawat, dan merawatnya di mana ya? Tentu di sekolah-sekolah. Jadi sekarang kalau memang punya keinginan untuk mengembalikan kebudayaan Banjar, data-datanya sudah ada. Dari penelitian saya yang paling sangat berharga mungkin ya dari penelitian saya, selain temuan-temuan yang saya perbincangkan tadi adalah data Pak Jamhar. Jadi selama ini penelitian sekian banyak naskah atau ya digital. ada digital, jadi Digitalnya. ada audio, audio. audio video, sehingga orang yang mau belajar tentang tradisinya Pak Jamhar dan mau menjadikannya sebagai dalam masih bisa bisa berpegang pada berpegang pada ada. bahan itu. Ya. Jadi sekarang sudah tahu, oh ini aku berpegang pada variannya Pak Jamhar, sudah. Boleh juga berpegang pada varian yang lain, silakan, nggak masalah. Ada satu hal yang saya terlambat tahu sebenarnya ketika Pak Seno membicarakan tentang Ayang Ilah tadi. Iya. Itu saya baru tahu bahwa itu terkait dengan tauhid. Tauhid, ya. Dan kalau digali lebih jauh, ini sebenarnya ke arah sufi. Iya betul. Ya, memang Ini yang seharusnya ada pihak tertentu kemarin sebelum beliau meninggal sudah bisa menggali ini. Iya. Pak Seno mungkin nggak sampai ke sana Nggak, juga kan? nggak nyampe. Karena memang Bukan itu. objek penelitian. Iya bukan itu. Nah, Ya terus bukan gimana? itu, bukan juga apa, saya tidak punya kapasitas untuk membahas soal sufisme. Oke sahabat sekalian, sampai di sini dulu perbincangan kita dan semoga ada manfaatnya bagi Anda semua. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa. Salam literasi.